Soal ke-21. Perhatikan gambar. Koordinat titik B adalah titik-titik. Ini mudah sekali. Untuk mencari koordinat berarti X, Y. Jadi koordinat titik B 2, min 3. Jawabannya adalah A. Soal ke-22. Fungsi f dinyatakan dengan fx sama dengan 3x plus 5. Hasil dari f 2b min 3 adalah titik-titik. Jadi f 2b min 3 adalah, ya tinggal x diganti 2b min 3. Berarti 3, x nya diganti 2b min 3 plus 5. Kemudian kita uraikan 3 dikali 2b berarti 6b, 3 dikali min 3 min 9 plus 5. Kita selesaikan 6b min 9 ditambah 5 min 4. Jadi jawabannya B, 6b min 4. Soal ke-23. Perhatikan gambar. Gradien garis K adalah titik-titik. Gradien yang disimbolkan M adalah suatu kemiringan yang dirumuskan delta Y per delta X. Delta Y adalah perubahan nilai Y dan delta X adalah perubahan nilai X. Misal dari 8 bergeser ke 4, berarti 8 turun ke 0, berarti Y nya, perubahan Y nya min 8 karena ke bawah 8 satuan, kemudian ke kanan 4 satuan. Karena ke kanan berarti X nya positif 4. Jadi delta Y per delta X min 8 dibagi 4 sama dengan min 2. Jawabannya B. Soal ke-24. Perhatikan gambar. Persamaan garis L adalah titik-titik. Untuk mencari persamaan garis L, yang pertama kita mencari persamaan garis K. Ingat, K ini melewati koordinat titik potong sumbu X dan sumbu Y. Jadi mudah ya, tinggal pada perpotongan Y kita kasih X dan perpotongan sumbu X kita kasih Y. Berarti garis K persamaannya adalah 1x atau x plus 2y. Kemudian kita kalikan 1 dikali 2 berarti 2. Kita hapus agar cantik. Kemudian langkah kedua kita mencari persamaan garis L. Garis L ini tegak lurus dengan garis K. Maka untuk mencari, perhatikan ada rumus cepatnya ya. Tulis X dan Y terlebih dahulu. Kemudian karena tegak lurus, ini koefisien X dan Y kita rubah. 1 pada X menjadi 1 pada Y. Kemudian 2 pada Y menjadi 2 pada X. Dan ini plus, di sini menjadi min. Kemudian sama dengan, kita cari satu titik yang dilalui L. Di sini ada satu titik yaitu 2,0. Kita masukkan X nya 2, ini berarti X, Y nya 0. 2, X nya 2, min Y nya 0. 2 dikali 2, 4, dikurangi 0, berarti sama dengan 4. Kita masukkan ke persamaan. Jadi inilah persamaan garis L. Karena pilihan gandanya menjadi Y sama dengan, kita rubah ke sini, Y nya ke kiri ya, berarti min Y sama dengan 2x ke kanan jadi min 2x plus 4. Setelah itu kita kalikan min 1, jadi Y sama dengan kalikan min 1, 2x min 4. Jadi jawabannya adalah C. Soal ke-25.
Diketahui sistem persamaan 4x min 3y sama dengan 15 dan x plus 2y sama dengan 1, di mana x dan y merupakan penyelesaiannya. Pertanyaannya, nilai 2x plus y adalah titik-titik. Kita gunakan cara campuran, yaitu eliminasi substitusi. Kita tulis persamaannya. Yang pertama, 4x min 3y sama dengan 15. Kemudian yang kedua, x plus 2y sama dengan 1. Kemudian kita eliminasi, kita kalikan persamaannya. Misal yang kita hilangkan adalah x, berarti yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 4. Maka menjadi dikali 1 berarti tetap 4x min 3y sama dengan 15. Kemudian persamaan yang kedua dikali 4 berarti 4x plus 8y sama dengan 4. Setelah itu kita kurangi, karena positif dengan positif dikurangi biar x-nya habis. 4x kurangi 4x 0, tidak usah ditulis. Min 3y min 8y berarti min 11y sama dengan 15 dikurangi 4 11. Jadi y sama dengan 11 dibagi min 11 sama dengan min 1. Kemudian kita cari nilai x. Boleh dari persamaan 1 atau persamaan 2. Misal kita gunakan persamaan yang kedua. Kita tulis x plus 2y sama dengan 1. Kemudian y kita masukkan nilainya min 1, berarti x plus 2 dikali min 1 sama dengan 1. X 2 dikali min 1 berarti min 2 sama dengan 1. Jadi x sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Sudah ketemu, x nya 3, y nya min 1. Pertanyaannya adalah nilai dari 2x plus y. Ya, kita masukkan 2, x nya berarti 3, kemudian plus y nya sama dengan min 1. Kita hitung 2 dikali 3 6, min 1 sama dengan 5. Jadi jawabannya D. Soal ke-26. Ani, Rini, dan Dewi membeli buku dan pensil sejenis. Ani membeli 2 buku plus 3 pensil seharga 17.000. Kita misalkan harga 1 buku adalah B dan harga 1 pensil adalah P. Berarti 2 buku plus 3 pensil harganya 17.000. Pernyataan yang kedua, Rini membeli 5 buku dan 2 pensil seharga 26.000. Berarti 5 buku plus 2 pensil harganya 26.000. Kita akan mencari harga 1 buku dan 1 pensil menggunakan eliminasi substitusi. Langkah pertama, kita hilangkan salah satu variabel. Misal yang kita hilangkan adalah B. Berarti persamaan yang 1 yang atas kita kalikan 5. Dan pernyataan yang kedua kita kalikan 2. Kita hitung, berarti 10B plus 15P sama dengan 17.000 dikali 5, 85.000. Kemudian persamaan yang kedua kita kalikan 2, berarti 10B plus kalikan 2, 4P sama dengan 26.000 kali 2, 52.000. Setelah itu kita kurangi 10B kurangi 10B 0, 15B dikurangi 4B berarti 11B sama dengan 85.000 dikurangi 52.000 33.000. Jadi P sama dengan 33.000 dibagi 11 sama dengan 3.000. Sudah ketemu, harga 1 pensil adalah Rp3.000. Kemudian kita cari B. Misal kita gunakan persamaan yang kedua ini. Kita masukkan
5B plus 2P, karena P nya sudah ketemu 3000, kita masukkan P nya 3000 sama dengan 26.000. 5B 2 dikali 3000 berarti 6000 sama dengan 26.000. Jadi 5B sama dengan 26.000 dikurangi 6.000. Ini 5B sama dengan 26.000 dikurangi 6.000, 20.000. Kemudian B kita bagi 5, 20.000 dibagi 5 sama dengan 4.000. Sudah ketemu, nilai P adalah 3000 dan nilai B adalah 4000. Kemudian pertanyaannya, jika Dewi membeli 1 buku dan 4 pensil, berarti kita hitung 1 buku berarti 1B plus 4B, ini harganya berapa? Kita masukkan 1 buku adalah 4000 plus 4P, P adalah 3000, berarti 4000 ditambah 4 kali 3000 12.000, hasilnya sama dengan 16.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah D. Soal ke-27, panjang CD pada gambar di samping adalah titik-titik. Untuk mencari CD, sebelumnya kita harus mencari panjang AC dan panjang AD. Yang pertama, kita mencari panjang AC. Gunakan rumus Pythagoras. Berarti AC kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 18 kuadrat. 24 kuadrat 576 ditambah 18 kuadrat 324. Jadi sama dengan 900. AC tinggal kita akar 900 sama dengan 30. Kita tulis AC 30 cm. Kemudian yang kedua kita mencari AD, sama menggunakan rumus Pythagoras. Karena AD sisi miring, berarti AD kuadrat sama dengan 48 kuadrat ditambah 14 kuadrat. 48 kuadrat kita hitung di sini karena belum hafal. 48 kali 48 4 masih 6, 4 kali 8 32 tambah 6 38, 4 kali 8 2 masih 3, 4 kali 4 16 tambah 3 19, 4 0 3 2. Jadi 48 kuadrat 2 3 0 4. Kita hapus ini biar cantik. Kita lanjutkan. 48 kuadrat tadi 2304 ditambah 14 kuadrat 196. Kita jumlahkan sama dengan 2500. Jadi AD sama dengan akar 2500 sama dengan 50. Kita tulis AD 50 cm. Kemudian yang terakhir baru kita mencari CD. CD kuadrat, karena sisi miringnya adalah AD, berarti 50 kuadrat dikurangi 30 kuadrat. 50 kuadrat 2500 dikurangi 30 kuadrat 900 sama dengan 1600. Jadi CD sama dengan akar 1600 sama dengan 40 cm. Jadi jawabannya adalah B, 40 cm. Soal ke-28. Seorang pengamat berada di atas mercusuar yang tingginya 12 meter. Ia melihat kapal A dan kapal B yang berlayar di laut. Jarak pengamat dengan kapal A dan kapal B berturut-turut 20 meter dan 13 meter. Posisi kapal A, kapal B, dan kaki mercusuar terletak segaris. Pertanyaannya, jarak kapal A dan kapal B adalah titik-titik. Agar lebih mudah, mari kita gambar sketsanya.
Ini dari pengamat ke kapal A jaraknya 20 meter. Kemudian dari pengamat ke kapal B jaraknya 13 meter. Kemudian tinggi mercusuar adalah 12 meter. Ini kaki mercusuar dengan kapal B dan kapal A adalah segaris. Yang ditanyakan jarak kapal A dan kapal B. Di sini kita misalkan X. Langkah pertama kita mencari ini AM dan yang kedua kita mencari BM. Yang pertama kita mencari AM terlebih dahulu. Jadi AM kuadrat sama dengan, karena sisi miringnya adalah AP atau 20, berarti 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan 400 dikurangi 144 sama dengan 256. Jadi AM sama dengan akar 256 sama dengan 16. Kemudian yang kedua kita mencari BM. Berarti BM kuadrat sama dengan sisi miringnya adalah 13, berarti 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan 169 dikurangi 144 sama dengan 25. Jadi BM sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi BM ini 5. Kemudian tadi AM sini sama sini 16. Pertanyaannya X atau jarak kapal A ke kapal B. Jadi X sama dengan ini ya, 16 dikurangi 5 sama dengan 11 meter. Isinya adalah C. Soal ke-29. Perhatikan gambar. O adalah pusat lingkaran. Jika besar sudut BOD 130 derajat, kita tulis BOD ini 130 derajat. Pertanyaannya adalah besar sudut ACB adalah titik-titik. Jelas? Sudut ACB ini adalah sudut keliling lingkaran. Jadi besarnya adalah setengah sudut pusat. ACB sudut pusatnya adalah AOB. Jadi sudut ACB besarnya setengah sudut AOB. Karena BOD 130 derajat, maka AOB adalah 50 derajat ya. Karena ini adalah seluruh 180 derajat. Kita hitung ACB berarti setengah sudut AOB diketahui 50 derajat sama dengan 25 derajat. Jadi jawabannya adalah D. Soal ke-30. Panjang sabu lilitan minimal dua lingkaran diketahui 112 cm. Jika kedua lingkaran mempunyai panjang jari-jari yang sama yaitu 14 cm, maka jarak pusat kedua lingkaran adalah titik-titik. Kita gambar sketsanya terlebih dahulu. Diketahui jari-jarinya sama, berarti ini 14 cm. Kemudian panjang sabuk yang melilit ini 112 cm. Kita gambar ke sini, berarti seperti ini gambarnya. Ini adalah setengah keliling, berarti yang kanan juga setengah keliling. Jadi panjang sabuk lilitan setengah keliling ditambah setengah keliling menjadi keliling, ditambah ini adalah jarak pusat yang pertama, kemudian ini pusat kedua, disama ya. Ini P, ini juga P, ditambah 2P, panjangnya sama dengan 112. Kemudian keliling lingkaran, kita hitung keliling rumusnya adalah 2PR sama dengan 2, P nya 22/7, R nya diketahui 14. Kita sederhanakan, masih 2 dikali 22 dikali 2 sama dengan 88. Keliling kita masukkan 88
ditambah 2P sama dengan 112. Jadi 2P sama dengan 112 dikurangi 88. 2P sama dengan 112 kurangi 88, 24. Jadi P sama dengan 24 dibagi 2 sama dengan 12 cm. Kesimpulannya, panjang jarak pusat kedua lingkaran adalah 12 cm. Jawabannya C.